Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Nugroho dengan NIM 2311579, kelas IF07. Di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan pendidikan. Definisi dan cakupan lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan mencakup faktor-faktor fisik, sosial, budaya, akademik, emosional, psikologis, dan teknologi yang mempengaruhi proses pembelajaran. Contohnya, termasuk infrastruktur sekolah, interaksi sosial antara siswa dan guru, kurikulum, dukungan emosional, dan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Tantangan dalam lingkungan pendidikan. Yang pertama, ada keterbatasan fasilitas di beberapa wilayah, terutama di daerah pedesaan atau daerah terpencil, kurangnya infrastruktur pendidikan seperti sekolah, ruang kelas, transportasi dapat menjadi hambatan besar bagi akses siswa terhadap pendidikan. Yang kedua, ada kesenjangan sosial dan ekonomi. Kelompok masyarakat tertentu seperti minoritas etnis, kelompok berpendapatan rendah, dan penyandang disabilitas sering menghadapi kesulitan ekstra dalam mengakses pendidikan karena adanya ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Yang ketiga, ada kurangnya akses finansial. Biaya pendidikan yang tinggi, termasuk biaya sekolah, buku, dan seragam, serta biaya-biaya terkait lainnya, dapat menjadi penghalang bagi keluarga yang kurang mampu untuk memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anak mereka. Peran bisnis dalam membangun lingkungan pendidikan yang berkelanjutan. Yang pertama, ada investasi dalam pendidikan. Investasi dalam pendidikan adalah alokasi sumber daya, baik itu dalam bentuk finansial, tenaga, atau waktu, untuk mendukung pembangunan dan peningkatan sistem pendidikan. Ini termasuk investasi dari berbagai pihak seperti pemerintah, sektor, dan swasta. Yang kedua, ada kemitraan bisnis dan pendidikan. Kemitraan bisnis dan pendidikan merujuk pada kerjasama antara lembaga-lembaga pendidikan dan perusahaan atau bisnis untuk menciptakan manfaat bersama, mempersiapkan siswa dengan keterampilan yang relevan untuk pasar kerja, dan mendukung inovasi dalam pendidikan dan bisnis. Kemudian ada strategi pembangunan lingkungan pendidikan yang berkelanjutan. Yang pertama, ada desain ramah lingkungan. Desain ramah lingkungan untuk institusi pendidikan bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang berkelanjutan, sehat, dan inspiratif bagi siswa dan staf pendidikan. Yang kedua, ada pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan adalah pendekatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kemudian yang terakhir, ada pengembangan kurikulum yang berkelanjutan. Pengembangan kurikulum yang berkelanjutan mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam seluruh aspek kurikulum, mencakup materi pelajaran, metode pengajaran, dan penilaian. Kemudian di sini ada studi kasus. Studi kasusnya adalah Jerman memiliki banyak inisiatif berkelanjutan dalam pendidikan, termasuk program-program seperti Eco Schools yang mengajarkan siswa tentang keberlanjutan lingkungan dan memberikan dukungan kepada sekolah untuk mengadopsi praktik-praktik berkelanjutan. Nah, di sini kesimpulan yang dapat kita ambil adalah yang pertama, ada tanggung jawab bersama. Membangun lingkungan pendidikan yang berkelanjutan adalah tanggung jawab bersama semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan sektor bisnis. Kemudian ada langkah-langkah praktis, seperti mengintegrasikan pendidikan berkelanjutan ke dalam kurikulum sekolah, mengadopsi praktik-praktik ramah lingkungan di sekolah, mempromosikan kesadaran akan keberlanjutan di kalangan siswa dan staf, serta mengembangkan kemitraan dengan komunitas lokal dan bisnis. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Bila ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.